Bismillah abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana orang-orang muslim yang tampil di kolom komentar, yang mempertunjukkan kebodohan mereka, yang meragukan, mempertanyakan, bahkan menuduh, memfitnah sembarangan seorang murtadin yang dari Minang. Dan dengan suasana yang lemah lembut, suasana yang baik hati, tidak terpancing panas, maka murtadin ini memberikan jawaban yang cerdas, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak ketika memberi jawaban. Terbuktilah bahwa dia sudah berubah, mengalami perubahan dalam iman. Tidak seperti mualaf yang doyan sekali mencaci maki, menjelek-jelekkan, bahkan identik mengorek-ngorek keyakinan sebelumnya karena tidak bisa move on, teman-teman, karena dia tidak pahami apapun. Nah, kali ini saya ajak teman-teman untuk mendengarkan dengan tuntas bagaimana seorang murtadin cantik yang dari Minang ini dituduh, disalahpahami oleh orang-orang yang mungkin sekampungnya yang dari Minang atau dari berbagai macam orang lah, dan dijawab dengan baik oleh beliau. Ini dia videonya. Tidak dahulu tapi terakhir, durhaka. Ini ya, kamu ini memang nggak punya hati ya, seperti itu ya. Yang saya sesali adalah orang-orang yang intoleran seperti kamu. Kalau saya membeli Tuhan saya saat ini, saya tidak akan pernah menyesal, dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan saya demi apapun juga, termasuk keluarga saya yang tidak membolehkan saya pulang kampung. Ya saya, kalau memang saya menyesal, saya tinggal balik aja lagi kan. Tapi bukan itu yang saya sesali. Yang saya sesali adalah orang-orang yang berpikiran seperti kamu, yang intoleran gitu. Gara-gara keyakinan saya nggak diperbolehkan pulang, saya tidak diperbolehkan menginjak tanah kelahiran saya di mana orang tua saya ada. Itu yang saya sesalkan. Kalau untuk mengikut Yesus, itu pilihan saya. Saya menemukan kebenaran, menemukan kasih yang mengasihi siapa saja yang mengasihi orang yang menyakiti saya seperti kamu. Saya harus mengasihi kamu, saya harus mengampuni kamu. Mengatakan orang lain durhaka, saya tidak durhaka sama orang tua saya. Saya memilih hidup saya, mama saya tidak bisa menyamakan hidup saya. Sudah 100 kali saya bilang ya, ini adalah di dunia ini adalah waktunya saya membeli kebenaran. Dan agama saya yang dulu itu adalah warisan orang tua, dan saya tidak pernah merasakan Tuhan di situ. Sekarang saya merasakan Tuhan, saya merasakan kasih. Saya bisa mengasihi semua orang. Saya tidak menghakimi orang, bilang orang lain durhaka. Itu kan yang diajarkan Tuhan saya. Tapi Tuhan saya mengasihi semua orang, mengasihi orang yang tidak seiman dengan saya. Nah itu nggak akan pernah saya tinggalkan demi apapun juga, demi harta, demi laki-laki, dan juga keluarga saya. Itu ya, yang saya sesali adalah orang-orang seperti kamu yang masih mayoritas di sana seperti itu. Tidak semua ya, masih banyak ya orang yang lain yang menerima keadaan saya saat ini, apapun agama saya. Tapi orang-orang yang seperti kamu ini yang saya sesali. Kenapa ada otak yang otaknya seperti kamu, yang nggak punya hati seperti kamu ya. Saya sesali itu, dan saya tentu saya mau pulang ke orang tua saya. Tentu saya mau sujud di kaki orang tua saya. Tentu saya mau ketemu saudara-saudara saya. Tetapi mereka melarang saya karena keyakinan saya. Itu yang saya sesali. Oke? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Di zaman sekarang, apa yang tidak bisa, semua orang bisa belajar bahasa daerah manapun melalui HP. Biarlah Allah membalas kebohongan dan kebusukan hati kamu. Kalau menurut saya ya, saya berkata benar. Kenapa? Karena saya pengikut kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dalam kebenaran tidak ada dusta ya. Karena Yesus berkata, akulah kebenaran. Kalau saya tidak benar, tidak berkata benar, saya tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah saya sendiri gitu. Jadi saya pasti berkata benar. Yang busuk itu adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Itu mungkin yang berhati busuk ya. Kenapa? Karena dia nggak mau menerima kenyataan gitu. Kalau saya
kalau mau saya kan asal usulnya Minang ya, memang seperti itu kenyataannya. Kalau kamu tidak bisa menerima, kalau kamu marah karena saya asal usulnya Minang, kamu marah sama Tuhan. Kenapa dia melahirkan saya asal usulnya asli murni orang Minang? Kenapa kamu berontak sama Tuhan gitu? Jangan saya kamu bilang berhati busuk gitu, berbohong gitu. Ini ya firman Tuhan saya berkata ya, jika ia hendaklah berkata iya, dan jika tidak hendaklah berkata tidak. Itu Tuhan saya berkata seperti itu. Jadi saya tidak akan berbohong, apalagi asal usul bersaksi untuk Tuhan. Tidak ada orang Kristen itu bertakiyah, itu bohong, adalah bohong itu dari iblis ya. Oke, kita baca di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ini melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Itu kalau berbohong itu dalam Kristen ya. Makanya saya tidak mau membohong, karena bapak segala dusta itu adalah iblis. Dia pembunuh dari awal. Kalau ada orang yang berkata halal darahnya dibunuh karena murtad atau segala macam, itu bukan ajaran dari Tuhan. Kalau menurut saya itu adalah ajaran iblis, karena Tuhan saya sudah berkata dia adalah pembunuh dari semula, dan dia berkata dusta atas kehendaknya sendiri, karena bapaknya adalah bapak segala dusta, yaitu iblis. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kamu nggak bisa menerima kenyataan saya orang itu asal usulnya dari Minang, Padang asli, ya itu masalah kamu. Jangan bilang orang berhati busuk. Saya bersaksi untuk Tuhan saya Yesus Kristus. Haleluya. Seperti yang Allah udah sampah. Gini ya, kalau dulu mungkin saya sampah ya. Dulu saya sampah, tapi Tuhan Yesus saya sudah menyelamatkan saya. Dulu saya hidup dalam kegelapan, tapi sekarang Tuhan sudah menyelamatkan saya dan menjadikan saya menjadi anak-anak terang. Saya akan bacakan ya, Tuhan Yesus saya ya berkata buat saya, firman Tuhan saya sekarang ini siapa ya, yaitu anak-anak terang. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini kata Yesus saya berkata ya, imamat yang kerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan saya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dulu ya saya kegelapan ya, kepada terangnya yang ajaib ya. Satu ya. Terus yang kedua, Yesaya 49 ayat 6b, tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi saya anak-anak terang ya, dijadikan Tuhan anak-anak terang dari kegelapan, dari sampah ya. Sekarang Kisah Para Rasul 13 ayat 47b, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah seperti kamu, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Itulah saya ya, yang terjadi anak-anak terang dari tadinya sampah. Jadi yang satu lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan ya, tetapi anak-anak terang, bukan sampah ya. Terus di sini lagi kamu mau tahu ya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua yang menerimanya, yang menerima Yesus Kristus ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, bukan sampah ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yesus Kristus ya. Oke, Yohanes 10 ayat 28 itu sering saya katakan ya, dan aku, kata Yesus ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Itulah aku sekarang ya. Jadi bukan sampah, anak-anak Allah, anak-anak terang, yang tadinya sampah, yang tadinya kegelapan. Minang yang satu ini sudah terbuang dari tanah kelahirannya dan tak akan berani lagi kembali ke tempat asalnya. Sebelum saya ketahuan gitu ya, sebelum semua orang tahu kalau saya itu ternyata beragama Kristen sejak lama gitu, saya masih bisa pulang kampung. Waktu baru keluarga inti saja yang tahu, saya masih bisa pulang kampung. Tapi kamu mau tahu berapa lama saya paling betah di kampung gitu? Saya paling betah kampung 2 minggu, itu udah paling lama saya paling betah. Saya sudah nggak tahan gitu, karena memang nggak cocok buat saya ya. Mungkin saya pulang kampung itu hanya karena ya bagaimanapun ya, tanah kelahiran tetap ya pasti mau pulang sebentar gitu ya, maksudnya bertemu keluarga, bertemu orang tua, bertemu saudara-saudara. Tapi untuk tinggal di sana gitu, itu 2 minggu aja saya sudah nggak betah. Kenapa gitu? Karena saya tidak cocok dengan orang-orang yang cara-cara pikir orang yang tinggal di kampung. Contohnya seperti ini, apa itu keluar?
kau nggak pakai jilbab kau, kau apa kerja orang, kau di gunjangan orang kau nggak pakai jilbab, ayo keluar, apa kerja orang malu den, di gunjangan jadi gunjangan orang. Itu saya nggak cocok gitu. Kenapa? Karena lu mempedulikan apa kata orang gitu. Lu pakai jilbab boleh, tapi itu karena panggilan hati lu karena Tuhan, bukan karena takut dikunjungi orang ya. Jangan bakal lu kau juga kapie itu lah, beko kapie itu naraku janam beko kau ikut lu kapie. Saya nggak cocok dengan orang-orang yang seperti itu, yang apa sih ya, yang pikirannya sangat, aduh nanti tersinggung ya kalau saya sebutkan gitu ya. Terus kamu nggak, kalau di itu ulama banyak dibunuh lah, ini dibunuh sama orang kafir. Itu hoak-hoak yang seperti itu dipercaya gitu tanpa saya nggak bisa tinggal dengan orang-orang yang seperti itu, nggak cocok sama saya gitu, mempedulikan apa, tidak tahu mencari kebenaran gitu, percaya yang hoak-hoak, mempedulikan apa, kok digunjungan orang kalau kami seperti itu, kok digunjungan orang kalau baru den, tidak akan cocok sama saya tinggal di daerah seperti itu. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur saya tinggal di Jakarta, saya melakukan sesuatu kalau memang saya suka saya lakukan, kalau tidak ya saya tidak lakukan. Saya nggak peduli dengan apa kata orang gitu. Yang saya peduli kan Tuhan berkenan apa tidak gitu, bukan kunjungan orang ya. Dan mayoritas mereka itu seperti itu cara berpikirnya. Jadi saya nggak cocok tinggal di sana juga. Jadi baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh seorang murtadin ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil seseorang, dia pasti mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan tujuannya. Garis bawahi, ketika mengikut Tuhan, maka akan ada yang kita pikul, yaitu salib, termasuk hinaan, ejekan, dicurigai, dituduh bohong, bahkan dibenci oleh siapapun termasuk keluarga karena mengikut Yesus. Dan mungkin inilah yang dialami oleh seorang murtadin ini. Dan yang paling anehnya teman-teman, justru datang dari orang-orang yang jauh dari keluarganya, yang mencurigai, yang memfitnah, dan juga menuduh bahwa dia bukan orang Minang. Allah, orang-orang ini tidak memahami bahwa setiap orang itu bebas memiliki keyakinan, gitu loh. Dia bebas memiliki keyakinan yang dia anggap benar, yang diyakini benar, dan itu dijaga undang-undang. Lantas ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan caranya sendiri, kenapa kalian heboh sekali, panas sekali? Kamu nggak yakin dengan keyakinanmu? Ayo berdoa sungguh-sungguh, tanya mana Tuhan yang benar, begitu ya. Daripada kamu sibuk mencurigai, memfitnah orang lain, ya mending kamu berdoa sungguh-sungguh memperbaiki kelakuanmu sebagai orang yang beragama. Kalau murtadin ini telah menunjukkan perbedaannya, dia telah mengikuti ajaran Yesus yang mengasihi musuh, mendoakan musuh, dan memberi jawab dengan elegan, dengan baik kepada teman-teman. Tetapi di luar semua itu, saya mau memberitahukan kepada teman-teman semua, siapapun kamu yang melihat video ini, ketika kita mengikut Yesus, maka akan ada salib yang kita pikul. Dalam firman Tuhan dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan menderita bagi Dia. Menderita artinya memikul salib, menanggung beban, menanggung apapun yang berkaitan dengan nama Yesus yang kita percayai. Dan saya percaya setiap orang yang mengikut Yesus pasti bersedia memikul salib. Sebab kepada setiap orang diberi kekuatan untuk mengikut Dia. Barang siapa mengikut Yesus, ia juga memikul salib dan mengikutinya, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah jelas dan tidak bisa dibantah. Bahkan dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 16 ayat 1, jangan kamu heran dan jangan kaget ya, karena mereka akan datang dan mereka akan membawa kamu dan akan membunuh kamu, seolah-olah mereka berbuat bakti kepada Allah, seolah-olah mereka melayani Allah dengan berbuat demikian. Jadi semua orang yang mengikut Kristus pasti mendapatkan cercaan, mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik dari orang-orang yang tidak senang, tidak bertanggung jawab. Saya tidak mengeneralisasi, tetapi itulah yang terjadi bagi orang-orang yang sudah meninggalkan keyakinannya yang dahulu dan percaya kepada Yesus. Kamu yang murtad, silakan murtad. Kamu yang mualaf, silakan mualaf, karena itu kamu yakini benar. Tetapi konsekuensi dari semua itu pasti ada.
kasih Kristus tetap ada buatmu sampai selama-lamanya dan menantimu balik. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya senang sekali karena Murtadin ini menunjukkan perbedaan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan saya yakini itu karena Tuhan yang ia percaya, Tuhan yang dia yakini dalam kesaksiannya menunjukkan hal yang berbeda dalam kehidupannya. Mencontoh ajaran Yesus, mengasihi musuh, mencintai musuh, bahkan berdoa kepada musuh. Haleluya. Sampai di sini bisa teman-teman. Bagi kamu yang menonton video ini, tidak usah kepanasan. Bagi kamu orang Kristen yang mengalami hal yang sama atau murtad yang mengalami yang sama, tulis di kolom komentar supaya kita sama-sama saling memberkati. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.